Nadine, bagaimana persiapan MK sehari jelang pembacaan putusan? Ya, Dade, Mahkamah Konstitusi melalui juru bicaranya, Fajar Laksono, menyatakan bahwa MK siap untuk menggelar pembacaan putusan yang akan digelar Kamis besok, tepatnya pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kita tahu bahwa untuk membacakan putusan, maka itu keputusan harus diambil secara kolektif kolegial, artinya dari 9 orang hakim konstitusi ini harus mengambil keputusan apakah akan menolak atau menerima dari sebagian atau seluruh permohonan ataupun tuntutan yang sudah diserahkan kepada Hakim Konstitusi sebelumnya oleh pihak pemohon ataupun pihak 02, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Sementara itu dari rumusan ini yang dituangkan dalam rapat pemusyawaratan hakim atau RPH sudah selesai digelar selama 2 hari mulai dari Senin dan juga Selasa kemarin. Dan untuk hari ini hakim fokus untuk persiapan secara teknis. Untuk itu hakim menggelar rapat internal yang dihadiri oleh 9 orang hakim konstitusi, ada juga dari panitera yang sudah terlibat dalam persidangan sejak awal, dan ada juga dari Sekjen MK dan juga seluruh gugus tugas yang terlibat dalam persidangan perselisihan hasil pemilu presiden 2019. Kemudian kita lihat bahwa sebetulnya apa yang akan menjadi landasan bagi hakim untuk memutus sebuah perkara ada 3 menurut Fajar. Yang pertama adalah dari alat bukti yang sudah diserahkan, baik itu dari pihak pemohon 02, dari pihak termohon KPU RI, pihak terkait 01, dan juga keterangan dari pihak Bawaslu. Kemudian selain dari alat bukti, yaitu yang kedua adalah fakta persidangan. Ini adalah seluruh saksi ahli maupun saksi fakta yang sudah dihadirkan dalam persidangan sebelumnya. Kita ketahui bahwa ada 5 sidang yang digelar untuk perselisihan hasil pemilu presiden 2019 ataupun untuk tahun ini. Dan yang ketiga adalah akan berdasarkan keyakinan hakim. Untuk itu hakim sebelum menggelar RPH atau rapat pemusyawaratan hakim ini sebenarnya sudah mendalami terlebih dahulu bagaimana kasusnya, apa alat bukti yang dibawa, dan kemudian setelah mendalami secara individu baru kemudian mendiskusikannya dalam RPH. Tadi Fajar menyatakan bahwa sudah selesai final ataupun draft dari putusan ini sudah selesai dan tinggal dibacakan untuk dibacakan pada esok hari. Dade. Baik, Nadine, bicara soal pengamanan, bagaimana pengamanan di sana dan apakah ada pengalihan arus lalu lintas? Jadi kami memantau sejak pagi bahwa memang untuk pengamanan di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi ini diperketat oleh kepolisian. Tadi menurut data dari Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Hari Kurniawan, menyatakan bahwa angkanya ini 13.747 personel. Angkanya ini tetap atau konsisten dari sejak pertama persidangan digelar. Kami juga memantau bahwa untuk arus lalu lintas yang berada di depan persis gedung Mahkamah Konstitusi ataupun Medan Merdeka Barat, ini ditutup satu lajur, yaitu lajur dari satu jalur, maksud kami jalur dari Patung Kuda menuju ke arah Harmoni ataupun Istana Merdeka. Sementara itu dari pihak kepolisian menyatakan bahwa meski ditutup, ini ada pengalihan arus menuju, bagi Anda yang ingin menuju ke arah Harmoni bisa melalui Medan Merdeka Selatan. Tadi kami juga memantau bahwa pihak-pihak yang boleh memasuki gedung MK ini juga tidak sembarang pihak karena ada pemeriksaan ketat oleh kepolisian, dan satu lagi bahwa setiap pihak diperbolehkan membawa 20 orang ke dalam ruang sidang besok hari ini, khusus untuk 02, KPU dan juga 01. Sementara untuk Bawaslu diberikan batas maksimum 12 orang untuk dapat masuk ke gedung ruang sidang besok. Kembali ke Anda, Dade. Nadine Utomo melaporkan langsung dari gedung MK di Jakarta.